Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'in wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatu wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah la hawla wa la quwata illa billah amma ba'du. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Hadirin dan pemirsa semuanya yang saya hormati dan saya muliakan, marilah kita bersama-sama bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, di mana pada malam hari ini kita kembali dipertemukan Allah dalam kajian online kitab Syarhul Hikam bin Athaillah Sakandari, di mana pada malam hari ini kita akan mengambil tema merdekakan dirimu dari hawa nafsu yang memperbudakmu. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan ilmu yang manfaat dengan mengkaji kitab Syarhul Hikam ini, yang kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari, dan akhirnya kita termasuk orang yang selamat fid dunya wal akhirah. Salawat serta salam senantiasa kita haturkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan keluarga dan sahabatnya. Mudah-mudahan kita semua senantiasa bisa ittiba wal iktida bi Rasulillah, mengikuti, menteladani, mencontoh apa yang telah dilakukan oleh baginda Nabi besar Muhammad, dan akhirnya nanti di yaumul qiyamah diakui sebagai umatnya dan mendapatkan syafaatnya. Allahumma amin ya rabbal alamin. Hadirin serta pemirsa semuanya yang saya hormati, sebagaimana biasa sebelum kita melanjutkan kajian kitab Syarhul Hikam pada malam hari ini, marilah kita bersama-sama baca Fatihah, kita hadiahkan pada baginda Nabi, pada para sahabat, pada para ulama, para aulia, pada guru-guru kita semua, orang tua kita, kepada anak-anak kita, dan juga tidak lupa kita tujukan pada mu'alif hadal kitab Syekh Al-Arif Ahmad bin Athaillah Sakandari. Mudah-mudahan kita dapat keberkahan dari beliau, keberkahan dari Al-Hikam, sehingga kita menjadi orang-orang yang senantiasa bisa menjalankan kehidupan ini yang sesuai dengan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ilahi diniyah wa ala kulli niyatin shalihah wa ila mana wa bi salafun salihun la hadratin nabiyina syafina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa azwajihi wa auladi wa dzurriyyati wa ashabihi wala jamil anbiya wal mursalin wal auliya wal ulama wa syuhada wa sholihin wala jamil malaikatil muqarrabin tema sayyidina wa alimina wa jami' abaina wa ummahatina jaddatina wa jaddatina wa ikhwanina wa akhwatina wa auladina wa dzurriyyatina wa salamidina jamil muslimin wal muslimat wal mu'minat sunhasah ila almarhum al-mahfullah ya Haji Muhammad Yunus, ya Haji Abdul Karim Lirboyo, ya Haji Makrus Ali Lirboyo, ya Haji Hasim Asyari, Syekh Khalil Bangkalan, wa ila jami'i masayikhihim wa nahusan hasa ila Syekh Al-Arif Ahmad bin Athaillah Sakandari, nafa'anallahu bihi wa bi'ulumi fid darain. Syaulillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim
ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Pada malam hari ini kita masih membahas hikmah yang ke-13, bagian yang terakhir. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekh Al-Arif Billah Ahmad bin Athaillah Sakandari rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain. Am kaifa yarju ayyafhama daqa'iqal asrari wa huwa lam yatub min hafwatihi. Am kaifa utawa kalih kaya apa yarju ngarep-ngarep sapa wong ayyafhama ing yang paham sapa wong ta murid daqa'iqal asrari ing pira-pira lembute siri, ing pira-pira lembute rahasia. Wahia al-ulum ad-daqiqatu allati taridu ala qulubil arifin. Daqa'iqal asrar yaitu ikwal ulumu pira-pira ilmu ad-daqiqatu kang lembut allati kang taridu kang tumeka apa al-ulum ala qulubil arifina ing atase atine pira-pira wong kang makrifat kabeh. Wa huwa lam yatub min hafwatihi. Wa huwa kalih utawi wong kalih utawi muridu sulukil akhirah iku lam yatub durung gelem tobat sapa murid sapa wong min hafwatihi saking pira-pira keluputane wong. Wahya utai hafwatihi iku mabarang yasturu kang metu apa ma minhu saking wong minal ma'asyi saking pira-pira maksiat. Bismillahirrahmanirrahim. Hikmah yang ke-13 nggih, 13 nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Am kaifa yarju, bagaimana orang bisa mengharap atau bisa mendapatkan atau bisa memahami ilmu sirri, ilmu yang sangat lembut yang masuk ke dalam hatinya orang yang ma'rifat billah. Bagaimana orang bisa memiliki ilmunya para wali misalkan, ilmunya para wali. Ilmunya para wali itu nggih ilmu yang terkait dengan weruh sadurunge winarah. Sebelum apa yang terjadi itu oleh Allah sudah dikasih tahu kepada orang itu. Karena semua yang ditakdirkan, semua yang terjadi dalam hidup ini kan ditakdirkan oleh Allah. Sudah diatur oleh Allah. Apa yang terjadi dalam kehidupan ini, apa yang terjadi dalam kehidupan kita, masing-masing di kita, hari ini, hari esok, hari lusa, apa yang akan kita alami, apakah kita tetap sehat atau sakit, apakah kita tetap kesulitan ekonominya atau dimudahkan, apa tetap mudah kemudian sulit, apa tidak ada masalah, kemudian ada masalah dan seterusnya. Itu sudah ada ketentuan dari Allah, sudah ada takdir dari Allah. Andaikan Allah menyampaikan takdirnya itu kepada walinya, pada orang-orang yang dicintai oleh Allah, dan kita pun berpotensi besar untuk menjadi wali-walinya Allah. Karena kalau kita lihat di dalam Al-Quran, Allah sampaikan ala inna awliya Allahi la khaufun alaihim wa la hum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun. Ingatlah, sungguhnya wali-walinya Allah itu tidak ada rasa takut atau rasa khawatir dengan apa yang akan terjadi. Kenapa dikhawatirkan? Wong dikhawatirkan seperti apapun ya yang terjadi seperti yang ditakdirkan oleh Allah. Kok dipikir jeru-jeru, membuang energi, tiwas konslet pikirannya ya, kejeran mikir. Asalnya normal mulai ndak normal gara-gara kejeran mikir. Sing dipikir perkara sing ndak enek wujude.
perkara yang tidak bisa, sesuatu yang tidak bisa dipastikan, karena semuanya sudah ditentukan oleh Allah, ditakdirkan oleh Allah. La khaufun alaihim walahum yahzanun, dan tidak ada rasa bersedih dengan apa yang telah terjadi yang tidak disenangi. Musibah-musibah yang ada, masalah-masalah yang dihadapi, itu sudah menjadi bagian daripada kehidupan yang harus dijalani, sehingga tidak ada kesedihan. Wali-walinya Allah itu ya hidupnya enjoy, nyantai, biasa, tawa, ketawa, tidak ada beban hidup, itu tidak ada. Nah, kamu kalau sekarang tidak punya apa-apa, nanti kalau kamu sakit buat berobat apa, itu tidak ada kekhawatiran. Urusan loro ya sungguh nek dalane dhewe, mesti jawabane ngoten. Lah awakmu kok lek wis tuwek, awakmu ndan duwe bondo apa ya gelem anakmu ngopeni awakmu. Ora diopeni ya wis bene. Gusti Allah baru gerakne wong sing gelem ngopeni aku. Anakku ora gelem ngopeni ya Allah mesti mengirimkan orang yang akan mau merawat kita andekan kita sudah jempo, sudah tua misalkan. Tidak ada kekhawatiran. Kok mikir tuwek, hidup ini sampai kapan kan tidak tahu toh. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Ketika ajal datang kan tidak bisa dimajukan, diundurkan. Wa matadri nafsun fi ayyi ardin tamut, di mana orang tidak tahu, kamu tidak tahu di bumi yang mana kamu akan mati. Kok mikir dawa-dawa men, uripe sampai kapan ndak ngerti. Sehingga yang diprioritaskan dalam hidupnya hanyalah bagaimana ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak mempersoalkan apa yang akan dialaminya di hari yang akan datang atau di masa yang akan datang. Ini wali, la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Siapa mereka? Alladzina amanu wa kanu yattaqun, yaitu orang-orang yang pertama iman ya. Jadi iman, yang kedua bertakwa. Bertakwa artinya menjalankan segala yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi segala yang dilarang. Imtitsalu awamirillah wajtinabu nawahihi. Ketika orang itu bertakwa zahiran wa batinan, baik zahir maupun batinnya itu selalu sesuai dengan apa yang diperintahkan Allah, maka orang tersebut akan berpotensi dipilih oleh Allah sebagai kekasihnya, baik orang itu tahu maupun tidak tahu. Waliyun itu kan orang yang mencintai atau yang dicintai, itu fa'ilun bimakna fa'ilun atau fa'ilun bimakna maf'ulun. Kalau fa'ilun bimakna fa'ilun berarti yang mencintai, kalau bimakna maf'ulun yang dicintai. Allah cinta kepada kita walaupun kita tidak tahu kalau Allah cinta kepada kita. Ketika kita memenuhi dua hal tersebut, yang pertama adalah iman, yang kedua adalah takwa. Bagaimana orang bisa mendapatkan ilmunya para wali? Baqa'iqul asrar. Berharap aku ingin jadi orang yang hebat misalkan, jadi orang yang luar biasa. Namun yang dilakukan tidak luar biasa, yang dilakukan biasa-biasa saja. Kalau ingin menjadi orang yang luar biasa, lakukan hal yang luar biasa. Jangan melakukan hal yang biasa-biasa saja. Kalau melakukan hal yang biasa, ya hasilnya biasa-biasa saja. Apa yang dimaksud melakukan hal yang luar biasa? Yaitu bertobat atas dosa-dosa yang kita lakukan. Bagaimana orang akan mendapatkan ilmunya para arifin, ilmunya para wali, andaikan dia tidak bertobat atas dosa-dosa yang dikerjakan? Tidak gelem tobat, hanya mengikuti kemauan hawa nafsu. Tidak mungkin Allah akan memberikan ilmu sir, memberikan rahasia kehidupan ini, menyampaikan takdir-takdir Allah kepada orang tersebut, karena hatinya penuh dengan kotoran, dosa. Karena setiap orang yang berbuat dosa, sama halnya dia telah memberikan tinta hitam. Ada tinta hitam yang masuk ke dalam hati atau sesuatu yang hitam, arti nuqtah sauda,
Jadi tetesan tinta hitam atau sesuatu yang akan menutupi hati, yang asalnya hati itu terang akan menjadi gelap atas dosa yang dilakukan. Baru akan menjadi terang hati itu, bercahaya, hatinya tidak ada rasa beban, tidak ada sumpek dan seterusnya ketika dia bertobat atas dosa-dosa yang pernah dilakukan. Andaikan tidak bertobat atas dosa, tetap berbuat maksiat, tidak mungkin orang yang semacam itu akan dipilih menjadi walinya Allah. Walaupun dia ngaku wali, ojo kok anggap aku ki wong biasa, masuk aku ndak sholat atiku sholat. Lah men syariate ora dilakoni. Kok nganggep dadi waline Gusti Allah. Jadi ketika orang itu memiliki khariqul adah, sesuatu yang tidak umumnya orang miliki, memiliki kelebihan lah, yang tidak biasa orang, di luar jangkauan akal. Jangan kita kemudian buru-buru menganggap dia walinya Allah apabila syariat tidak dikerjakan, tidak mau menjalankan ibadah, sholat tidak gelem, tidak mau menjaga lisannya, sombong dengan kemampuan yang dimilikinya, tidak mau berbagi dengan sesama, pelit dengan harta benda yang ada padanya, dan seterusnya. Kalau syariat-syariat tidak dijalankan, tidak mau puasa dan lain sebagainya, kok dia punya kelebihan, kita tidak usah heran. Setan yang jelas-jelas musuhnya Allah saja punya kelebihan. Ada sesuatu yang dimiliki setan yang hebat lebih daripada manusia. Bahkan orang yang taat kepada Allah belum tentu punya kelebihan seperti kelebihannya setan. Siapa setan? Musuhnya Allah. Punya kelebihan, menggoda kita tidak terlihat. Bahkan pernah menawarkan kepada Nabi Sulaiman untuk menawarkan dirinya, membantu Nabi Sulaiman untuk memindahkan istananya Bilqis. Itu kan ya setan, punya kelebihan, punya sesuatu yang hebat yang ada padanya. Jadi ketika ada orang yang mengaku dirinya dekat dengan Allah tapi dia tidak menjalankan syariat, maka kita tidak perlu heran walaupun dia punya kelebihan-kelebihan. Karena setan yang jelas-jelas musuhnya Allah saja itu juga dikasih kelebihan kalau pandangannya kelebihan. Dan begitu sebaliknya, kita hati-hati kepada orang yang tidak begitu punya kelebihan, namun dia punya keistiqomahan dalam menjalankan ibadah, tekun dalam beribadah, hatinya dijaga betul dari sifat-sifat yang tercela. Walaupun dia tidak punya karomah, tidak punya sesuatu yang khariqul adah, bisa jadi dia walinya Allah. Kita tidak boleh kemudian kita menyepelekan orang tersebut, itu tidak boleh. Allah bisa murka, Allah bisa marah. Istiqomahnya seseorang itu menjadikan dia adalah orang yang dicintai oleh Allah. Bahkan istiqomah itu sendiri lebih utama, lebih baik daripada karomah. Al istiqomatu khairum min alfi karomah. Istiqomah lebih baik daripada 1000 karomah. Tidak perlu ada karomah, bisa istiqomah itu sudah di atas karomah. Kalau ada orang yang istiqomah dalam melakukan kebaikan, maka kita anggap dia adalah walinya Allah, yang tidak boleh kita semena-mena kepada orang yang seperti itu. Karena di antara kita ada walinya Allah, namun tidak semua dari kita mengetahui siapa yang di antara kita termasuk walinya Allah. La ya'riful wali ilal wali, tidak tahu wali kecuali sesama wali. Hadirin dan jamaah semuanya yang saya hormati, orang berharap boleh, berharap mendapatkan apa saja itu boleh, namun jangan disangka orang yang berharap itu akan mencapai harapannya andaikan dia tidak melakukan usaha. Berharap jadi wali namun terus berbuat maksiat, tangeh lamun, tidak akan bisa tercapai.
Kalau dia ingin menjadi walinya Allah, ingin mendapatkan ilmu sir dari Allah, maka yang dilakukan adalah melakukan perkara yang dicintai oleh Allah. Ada usaha yang dilakukan, tidak hanya diam, tidak hanya sebatas suatu keinginan tanpa dibarengi dengan usaha. Kalau tanpa adanya usaha yang dilakukan, namanya tamanni, hanya angan-angan, hanya angan-angan, bukan keinginan. Kalau keinginan itu bareng dengan adanya perbuatan yang dilakukan, itu bukti orang ada keinginan, ada niat yang kuat kalau ada perkara yang dilakukan. Kalau tidak ada yang dilakukan, hanya kemauan yang tidak kuat. Pengen tok sodakoh, tapi belas ras sodakoh, ya tidak akan terwujud sodakohnya, karena dia tidak melakukan apa yang bisa menghasilkan keinginannya. Wa huwa lam yatub min hafwatihi, yaitu ketika orang tidak bertobat dari segala dosa yang dilakukan, maka dia tidak mungkin akan mendapatkan ilmu yang tersembunyi, ilmu yang diberikan oleh Allah. Dalam satu hadis dan dikatakan, man alima wa amila wa allama bima alima allamallahu malam ya'lam. Barang siapa yang punya ilmu, mengajarkan ilmunya, mengamalkan ilmunya, maka Allah akan memberikan ilmu-ilmu yang lain yang belum diketahuinya. Jadi kalau Allah ingin menjadikan orang itu pandai, tidak ada yang sulit bagi Allah. Walaupun umumnya orang bisa pandai itu andaikan dia rajin belajar, karena rajin belajar pangkal pandai. Tapi ketika Allah menghendaki orang yang hatinya bersih, hatinya terjaga dari sifat-sifat yang tercela, perbuatan dohirnya dijaga dari maksiat, kok Allah ingin menumbuhkan ilmu atau memberikan ilmu, ya sangat mungkin, karena tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah. Ceritanya banyak khadim pondok, ketika beliau itu ikhlas membantu kiai dalam jangka waktu yang cukup lama, ternyata yang waktu di pondok itu tidak bisa apa-apa, ngaji bingung, tidak paham. Setelah sampai dari rumah, Allah membukakan hatinya, memberikan kemudahan segala-galanya. Itu banyak karena keikhlasan dalam berbuat kebaikan, keikhlasan dalam membantu guru yang mengajarkan ilmu kepadanya. Karena bagaimanapun juga guru itu lebih berjasa ke kita daripada orang tua kita. Karena guru mengajarkan ilmu, dengan ilmu kita akan tahu apa yang membuat kita selamat, akhirnya kita lakukan, dan tahu apa yang membuat kita celaka, akhirnya kita tinggalkan itu. Itu siapa yang mengajarkan? Guru. Sedangkan orang tua kita ketika mereka bukan orang-orang yang ahli agama, hanya sebatas memberikan makanan, keperluan kita untuk kehidupan kita, maka dinamakan dengan abul jasad, guru abur ruh. Jadi orang tua ruh, guru orang tua jasad, orang tua kita yang melahirkan kita, yang merawat kita. Kepada abul jasad, orang tua ruh saja kita diperintahkan oleh Allah untuk senantiasa ta'zim kepada mereka, birrul walidain, berbuat baik kepada mereka, tidak boleh ukukul walidain, apalagi kepada guru yang jelas yang jelas mengajarkan ilmu kepada kita semua. Kita harus lebih menempatkan guru-guru kita dibandingkan lebih menghormati, lebih menghargai daripada orang tua kita. Kalau kita pada orang tua kita ta'zim, orang tua kita birrul walidain, berbakti kepada mereka, kepada guru apalagi. Kita harus berbakti kepada mereka yang menyambungkan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita akan mencapai keinginan mulia kita selamat dunia dan akhirat. Bertobat atas segala dosa, bertobat atas segala dosa itu harus kita lakukan sebelum
semuanya terlambat. Maka ada istilah wa'ajjilu bitaubati qoblal maut, wa'ajjilu bisolati qoblal faut. Segeralah bertobat sebelum datangnya kematian, dan segeralah menjalankan sholat sebelum habis waktunya. Kita itu masih hidup, kita sudah dapat keuntungan hidup ini. Ini yang sering kali saya ingatkan, biar yang urusannya sulit-sulit itu tidak menjadi alasan. Saya itu lagi kesulitan, masa saya harus ibadah, masa harus begini, saya lagi sibuk ngejar setoran, mau bayar hutang, kalau tinggal sholat nanti ya teledor kerjaannya. Biar tidak berpikir seperti itu. Berpikirnya dikasih hidup oleh Allah ini merupakan nikmat yang besar yang diberikan Allah kepada kita, walaupun bagaimanapun keadaan yang saat ini kita alami. Awak yang alami permasalahan sesulit apapun, yang jelas masih hidup ini merupakan sesuatu yang sangat berharga yang harus kita syukuri, karena masih bisa meningkatkan kebaikan, masih bisa bertobat, masih bisa meminta maaf kepada orang yang pernah kita salahi. Wes pokoknya wakeh sing iso dilakukan. Sehingga dengan adanya kita dikasih hidup saja itu sudah cukup bagi kita untuk bersyukur kepada Allah, walaupun tidak diberi yang lainnya misalkan. Apalagi kita diberi sehat, kita diberi rizki, diberi keluarga yang menyayangi kita, syukurnya harus lebih. Bagaimana bentuk syukur kita? Kita tingkatkan amal-amal ibadah yang kita lakukan, kita perbaiki sifat-sifat buruk yang ada dalam hati kita, kita jaga hati kita dari hal-hal yang tercela, hal-hal yang buruk. Jadi at-tahalli bil mahmudah wa takhalli anil madmumah, menghiasi diri dengan sifat-sifat yang terpuji dan menjauhkan diri dari sifat-sifat yang tercela. Lakukan sesegera mungkin, jangan ditunda, karena kematian bisa datang tiba-tiba. Di saat kita masih lupa mati, kita akan menyesal nantinya. Maka kita harus segera sadar tentang kesalahan-kesalahan kita, dan kita perbaiki segala kesalahan kita. Insya Allah sebanyak apapun dosa yang kita kerjakan, cara wong Jawa nih, walaupun sampai sundul langit akeh, saking akeh ora kena dihitung, tetap akan mendapatkan ampunan dari Allah kalau kita memang benar-benar bertobat. Rasulullah sampaikan, kullu bani adama khatta'un, semua orang itu banyak berbuat dosa. Jadi siapa yang tidak pernah berbuat dosa, pasti di antara kita masing-masing pernah berbuat dosa. Wa khairul khatta'ina at-tawwabun, sebaik-baik orang yang berbuat dosa adalah orang yang mau bertobat dari dosanya. At-ta'ib minan dambi kaman la dambalah, orang yang bertobat dari dosanya sama dengan orang yang tidak pernah berbuat dosa. Enak ya. Kalau kita mau bertobat, kita dianggap tidak berbuat dosa, padahal kita sudah melenger ya. Wis lakon dosa wis kelatuuk ya. Saking akeh dosane kok bare tobat, dianggap Gusti Allah awake dhewe ndak pernah nglakoni dosa. Itu nikmat. Ya, makanya kita harus bersyukur betul. Walinya Allah itu sifatnya adalah mahfud. Mahfud itu terjaga dari dosa. Kalau para nabi itu sifatnya maksum, tidak pernah berbuat dosa, sama sekali tidak, sekali saja tidak. Itu kalau nabi. Tapi kalau wali, bisa jadi asalnya memang orang yang penuh dengan dosa, atau bahasa sekarang pendosa. Akan tetapi mereka bertobat dengan sungguh-sungguh kepada Allah, wa tubu ilallah taubatan nasuha, dengan tobat yang sungguhnya, akhirnya dia menjadi orang yang sangat taat kepada Allah. Setelah dia menjadi orang yang bertobat, dia taat, dia bisa jadi diangkat sebagai walinya Allah.
Jadi jika kita ingin mendapatkan ilmu syir, ilmu yang datangnya langsung dari Allah, yang mungkin tidak bisa kita pelajari karena itu hanya orang-orang tertentu, atau ilmu mukasyafah dalam istilah yang lain ya. Jadi itu bisa kita dapatkan andaikan kita adalah orang yang benar-benar menyesali atas perbuatan yang pernah kita lakukan, dosa-dosa yang pernah kita lakukan, dan berjanji tidak akan mengulang lagi. Termasuk kita harus mengqadha sholat yang pernah kita tinggalkan sebagai bentuk taubatan nasuha kita. Kalau pernah meninggalkan sholat namun tidak mau mengqadha, berarti masih ada ketidaktundukan terhadap hukum yang telah ditetapkan oleh para ulama. Berarti masih ada kesombongan dalam hatinya, belum tulus dalam bertobat pada Allah, sehingga dia sangatlah sulit untuk menjadi bagian dari walinya Allah, untuk menjadi kekasihnya Allah. Pasti hawa nafsu yang akan selalu mengajaknya melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah. Fahmu daqaiqil asrar la yakunu abadan ma'a wujudil israr. Fahmu daqaiqil asrar la yakunu abadan ma'a wujudil israr. Memahami, mengerti daqaiqil asrar ya. Tadi jadi ilmu-ilmu yang ilmu tauhid yang lembut ya. Ini kaitannya dengan tauhid keesaan Allah. Bagaimana orang tidak akan ngereken selain Allah, ngereken tidak peduli ya, tidak memperdulikan selain Allah, kalau orang tersebut masih belum bisa meninggalkan dosa yang dilakukan. Paling tidak dengan orang itu mau berbuat dosa, berarti dia itu masih ngereken hawa nafsunya ya. Masih mengikuti, memperdulikan hawa nafsunya. Dengan adanya dia masih mau berbuat dosa ya. Tapi bagi orang yang benar-benar bertobat atas dosanya, dia akan bisa memahami ilmu sir, hanya melihat Allah dalam segala keadaan, karena memang hakikatnya Allah lah yang berbuat, manusia hanya sekedar digerakkan oleh Allah. Manusia zahirnya ikhtiar, batinnya majburun, dipaksa, makhurun, ditundukkan oleh Allah. Kita bisa berbuat baik bukan karena kita mampu melakukan, kita hanya berikhtiar berbuat baik, namun kebaikan itu muncul hakikatnya dari Allah. Orang berbuat baik pada kita juga demikian, dan begitu juga ketika orang berbuat jahat kepada kita, berbuat maksiat, berbuat yang tidak kita senangi, menghina-hina kita, mencela-cela kita, mempermalukan kita mungkin di hadapan orang, itu semua hakikatnya memang orang itu dijalankan oleh Allah, tidak semaunya sendiri. Dan Allah menggerakkan orang melakukan itu pasti ada sangkut pautnya dengan kita. Ada yang tidak disukai Allah yang kita lakukan, sehingga Allah memberikan balasan dengan yang seperti itu. Oleh sebab itu, yang kita lakukan adalah bukan kemudian memberikan balasan kejahatan yang sama dengan kejahatan yang dilakukan orang itu, namun kita lebih kepada bertobat atas segala dosa yang kita lakukan dan membalasnya dengan kebaikan. Wattabi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Ikutilah suatu keburukan dengan kebaikan, maka keburukan itu akan lebur dengan adanya kebaikan. Bisanya kita berbuat baik, yaitu alhamdulillah Allah itu telah memberikan balasan dosa saya di dunia ini, sehingga nanti ketika mati saya tidak perlu ada balasan lagi. Dengan adanya balasan yang diberikan, bukan bersedih, justru bersyukur, karena memikirnya benar. Mikirnya benar ya.
Lek mikire kleru, Gusti Allah kok ndak ngerti, lek aku taat ibadah, aku kerep poso, kerep salat wengi, kerep sedekah. Tapi kok tinggai musibah, tinggai masalah, nggih. Urusane ora entek-entek, nggih. Niku kan sama halnya kita itu ndak bisa terima dengan apa yang telah ditetapkan oleh Allah dan kita hanya melihat di permukaannya. Padahal ada hikmah di balik semua itu. Hikmahnya itu untuk menghapuskan dosa. Wah, ini peluang saya untuk terhapusnya dosa. Yang penting saya bertobat. Aku bertobat, bersabar. Yang penting saya bersabar, itu aja. Kalau berpikirnya seperti itu, sebesar apapun ujian yang diberikan Allah akan terasa ringan. Karena yang dilihat bukan apa yang ada di permukaannya, namun yang dilihat adalah maksud dan tujuan dari Allah. Allah memberikan ujian seperti itu. Maksudnya diantaranya adalah Allah ingin menghapuskan dosa. Karena seberat apapun ujian yang kita hadapi di dunia ini, kalau dibandingkan dengan andaikan kita harus masuk ke neraka menerima siksaan Allah, tidak ada apa-apanya. Sangat berat siksaan yang berada di neraka. Sehari di sana sama dengan 1000 tahun di sini. Bayangkan. Ketika berpikirnya, oh ini sebagai penghapusan dosa, ya sudah, akhirnya kita ya enjoy saja. Kita tidak akan sakit hati, tidak akan bersedih dan lain sebagainya. Tidak mungkin orang dapat ilmu sirri andaikan dia masih berbuat dosa. Kemudian dikatakan oleh ditanyakan kepada Wali Junaid, waqila lil Junaidi radhiyallahu anhu, kaifa at-tariq ila tahqiq, bagaimana caranya untuk bisa tahqiq, bisa benar-benar memiliki ilmu hakikat, iso nyawang plek nang gone kuasane Gusti Allah piye, ndak nyawang nang makhluk, mang hakikate sing wujud Gusti Allah kan. Sesaan Gusti Allah ora neng, kok awake dipusingkan karo saklian Gusti Allah kan repot jenenge. Gusti Allah nanti pertanyaannya kan ngoten to. Kaya Gusti Allah reneng, Gusti Allah ki eneng. Gusti Allah kaya mek meneng ae. Gusti Allah ki nglakokno, ora kok meneng tok. Gusti Allah kaya turu, Gusti Allah ki ndak turu. Ini kan salah dhewe, awake dhewe le mikir sing kleru kan. Sehingga kita dipusingkan dengan keadaan yang kita alami. Bagaimana bisa tahqiq, bisa benar-benar melihat Allah yang mengatur kehidupan ini keluar dari hati kita yang paling dalam. Qala bitaubatin tuzilul israr. Yang pertama adalah bitaubatin tuzilul israr, dengan bertobat, yang mana dengan tobat itu akhirnya orang tidak lagi berbuat dosa. Karena la saghirata mal israr wala kabirata mal istighfar, kan gitu kan. Tidak ada dosa kecil kalau terus dilakukan. Jadi api yang besar itu berangkatnya kan dari api yang kecil. Misalkan karena buntung rokok yang masih nyala, akhirnya timbul kebakaran. Kebakaran itu kan apinya besar. Awalnya apa? Kecil. Karena terus nyala, tidak padam. Yang kecil bisa menjadikan besar. Tapi kalau itu dipadamkan, tidak akan timbul api. Begitu juga yang besar ketika tobati, dimintakan ampun kepada Allah, tidak akan jadi besar. Di dosa yang besar akan hilang, akan dihapuskan oleh Allah ketika bertobat. Dosa yang kecil akan menjadi dosa besar kalau dilakukan terus menerus. Makanya kita harus seringkali introspeksi diri, ngoreksi awake dhewe-dhewe. Gimana caranya mengoreksi? Nggih kerep mikir apa sing wis tak lakoni, aku umurku sakmene, tak lakoni apa wae. Lek kedisian mati aku piye, niku sering mikir ngoten, cuma ngitung duwite ya. Saiki mek sakmene, sesuk tambah apa ora. Saiki karo dik kok padha duitku, ngono wae dipikir. Nah, mikir mati saya selamat orane ngoten ora kepikir sing ngoten-ngoten niku ndak kepikir. Jadi introspeksi diri itu penting, ya. Muhasabah, merenungkan apa yang kita lakukan. Kalau Imam Ghazali itu memiliki kiat untuk introspeksi diri dengan 4 hal. Yang pertama,
orang bisa mengkoreksi dirinya kalau dia itu meminta kepada sahabat dekatnya untuk menyampaikan keburukan-keburukannya. Jadi duwe kanca mukhalid nggih, kanca sing akrab, ndak mek soal kerjaan tapi soal ngomongne kejelekan. Wis saiki omongno elekku apa ae sampekno krana aku ki ora roh, ora rumangsa kan ngoten biasane. Ora rumangsa ngene. Lek klilipe dhewe kan pas gede kan ndak rumangsa nggih. Nanti artinya ketika ada orang yang benar-benar mau jujur tentang kita, akhirnya kita tahu apa yang salah di kita sehingga kita bisa memperbaiki. Itu yang pertama. Cari orang yang benar-benar mau jujur dan kita ndak ngamuk, nanti jujurin kon wesu. Lah sampean ngekon jujur, pesan aku jujur sampean ndak terima. Lah piye? Itu yang dilakukan Sayyidina Umar. Sayyidina Umar muhasabahnya seperti itu. Jadi ada orang yang khusus memantau perbuatannya Sayyidina Umar. Karena dulu tidak ada CCTV. CCTV. Tapi perbuatan ya tidak sebatas yang dilihat kayak seperti CCTV ya. Lebih jauh dari itu. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika kita melihat ada orang yang membenci kita. Kalau orang itu benci ke kita, itu biasanya yang sebelumnya ditutupi itu dibuka semuanya. Sopo ae sing daerah sing ngamane ndak wani ngomone krana sik apik karo awake. Bahasan wis ndak apik karo awake dhewe, akhirnya kan diomongne kabeh, disampaikan. Itu jangan kemudian kita menfonis, oh itu orang benci ke saya. Jadi dia menfitnah saya seperti itu. Kita membelanya diri kan seperti itu. Bisa jadi apa yang dikatakan itu memang kita ya seperti itu. Kenapa kita tidak merenungkan apa yang dikatakan sehingga kita jadikan sebagai muhasabah atau introspeksi atas perbuatan yang kita lakukan. Oke, nomor 2. Nomor 3, kita bisa introspeksi itu ketika kita melihat perbuatan orang. Misalkan kita melihat perilaku orang, oh orang itu kok seperti itu ya. Orang itu kok seperti ini ya, apa saya melakukan hal yang sama dengan orang itu? Nah itu kan akhirnya membuat kita sadar, oh tiba ya aku yo ngono ya, berarti yang saya lakukan salah. Nah, dengan melihat perilaku orang lain yang bisa jadi kita melakukan hal yang sama. Yang keempat, ya dengan tafakur ya, dengan merenung ya, mikir-mikir awake dhewe, ngira-ngira dhewe, atau dengan kita mengamalkan ilmu yang telah kita dapatkan. Jangan kita itu belajar hanya sebatas untuk tahu, tidak ada keinginan untuk mengamalkan. Kita niatkan memang kita ingin melakukan perubahan secara totalitas, yang asalnya kita bodoh agar kita punya ilmu ya kita belajar. Setelah kita punya ilmu ya memang kita niat untuk mengamalkan. Proses hijrah tidak akan bisa, keinginan hijrah tidak akan bisa tercapai kalau tidak melalui proses belajar. Apa yang baik yang telah kita ketahui ya kita lakukan, apa yang salah yang pernah kita lakukan ya harus kita tinggalkan. Jangan kita mengikuti kemauannya hawa nafsu. Oke. Karena itu akan membuat kita celaka nantinya. Jadilah orang yang cerdas. Rasulullah sampaikan, al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdas adalah orang yang menahan kemauan hawa nafsunya, tidak dituruti. Arek omong kasar neng wong ditahan, kok neng larakne wong, ngoten kan? Arek mengambil hak orang walaupun ada kesempatan tidak berani. Nanti ada hisabnya di sana. Walaupun sebenarnya dia juga membutuhkan kesempatan untuk nyuri sesuatu dari perusahaan misalkan, tidak berani melakukan karena ada Allah yang selalu melihat, yang selalu mencatat dan selalu membalas setiap perbuatan kita. Tidak berani ketika hawa nafsunya itu memang ditinggalkan atau tidak diikuti. Al-kaisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut, dan melakukan perkara yang manfaat baginya setelah mati. Jadi berpikir tentang akhirat, kehidupan yang kekal abadi, itu menjadi hal yang sangat positif.
mendorong kita untuk selalu melakukan kebaikan dan kebaikan. Tidak hanya setengah-setengah melakukan, totalitas. Karena yang kita butuhkan di sana sangatlah banyak, seiring dengan waktu yang tidak ada batasannya. Ghazali seringkali menyampaikan yang untuk dunia yang hanya sementara nyarinya begitu luar biasa nggih. Mati-matian lenggolek nggih, ora mikir awan, ora mikir bengi wae. Wis nyambut gawene tenanan nggih. Krono pengen mendapatkan suatu dunia yang hanya sementara, apalagi untuk akhirat yang selamanya. Seharusnya yang kita cari harus lebih semangat lagi, wong untuk selamanya. Ketika orang berpikir seperti itu, dia akan senantiasa memanfaatkan kesempatan yang ada padanya, walaupun kesempatan itu sangat kecil. Yang kecil saja dimanfaatkan, apalagi yang besar. Rasa malas dihilangkan, dipaksa, hendak malas piye dilakukan. Jadi wong malas niku mek sitok kuncine, dipaksa ya. Ndak dipaksa ya pangga ndak iso nggih. Digomono kaya apa nggih wangel, kadung males. Tapi lek dipaksa, diri sendiri ada kemauan itu loh. Jadi orangnya harus punya kemauan untuk melakukan kebaikan itu, sehingga rasa malas itu hilang dengan sendirinya. Wa amila lima ba'dal maut. Wal ahmak, orang yang bodoh, itu man atba'a nafsahu wa tamana 'ala Allah al-amaniyah. Orang yang selalu mengikuti kemauan hawa nafsunya dan berharap dia mendapatkan sesuatu yang istimewa dari Allah Subhanahu wa taala. Ora patek gelem ibadah namun pengin mlebu swarga. Ini kan tamani namanya nggih. Berharap sesuatu yang tidak mungkin bisa terjadi. Secara umum ya seperti itu nggih. Nggih, tamani, mengharap sesuatu yang langka terjadinya. Jadi inginnya hidup kalau muda nggih dimanja nggih. Kalau muda apa? Foya-foya nggih, kecil dimanja, muda foya-foya nggih. Tua kaya raya, mati masuk surga nggih. Insyaallah ora patek gelem ibadah. Ingine oleh swarga. Itu yang akan sulit untuk didapatkan. Memerdekakan dirimu dari hawa nafsu yang memperbudakmu. Jadi hawa nafsu adalah hal yang begitu besar pengaruhnya dalam diri kita. Sampai Allah sampaikan qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha kan. Sungguh akan selamat orang yang membersihkan dirinya dari hawa nafsunya, dan sungguh celaka orang yang mengikuti kemauan hawa nafsunya. Kunci utama ya, atau penyebab orang mengikuti hawa nafsu itu ya hubud dunya ya. Kecintaannya untuk mendapatkan kenikmatan dunia itu akhirnya larinya ke sana. Di hubud dunya ra'su kulli khati'ah, cinta dunia itu pangkal dari setiap perbuatan dosa ya. Jadi dalam hikam itu kan aslu kulli maksiatin ya. Asal setiap maksiat itu ya adamur ridho ar-ridho anin nafsi, karena dia rela dengan hawa nafsunya. Orang yang punya basirah, orang yang punya pandangan yang luas, pandangan yang dalam, dia akan berpikir dua kali untuk mengikuti hawa nafsunya, karena yang dilihat adalah akibat dari setiap yang dilakukan. Apa-apa niku dihubungkan dengan akhirat, ngoten lho. Apa yang kiranya membuat celaka di akhirat yang tidak dilakukan walaupun itu disenangi, niku akan menjadikan hawa nafsu itu terkendali, ngoten. Ketika dihubungkan atau dikaitkan dengan urusan akhirat, karena setiap dari kita nanti akan dimintai pertanggungjawaban atas setiap perbuatan yang kita lakukan. Di akhirat tidak bisa kita abaikan, harus menjadi bagian dari pertimbangan atas perbuatan-perbuatan yang kita lakukan. Kira-kira pemula aku mati karo Gusti Allah ki di masalahnya pun ndak perbuataku, ketahanten ngoten mikire saurunge nglakoni perbuatan sing elek niku. Ora kek mek nuruti senenge, urusan besok ya besok, saiki sementing aku seneng. Itu akan membuat kita bisa mengendalikan diri dari hawa nafsu kalau kita itu
memikirkan apa yang akan terjadi di akhirat nanti kalau kita melakukannya. Aku urip kira suwi lho sak wayah-wayah mati. Aku mosok panggah ngene. Mosok tangi wengi ndak iso, mosok nglakoni salat ngene ndak kuat. Masa menghilangkan sifat sombong, riya, ujub, nggih. Napa malih nggih. Iri dengki, nggih, hasud niku kan. Mosok aku ndak iso ngono. Pemalah aku mati terus piye? Itu dipikirkan. Akhirnya sedikit demi sedikit akan ada usaha untuk bisa menghilangkan itu semua. Ada keinginan nanti ada usahanya. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang-orang yang bersungguh-sungguh di jalanku maka akan aku tunjukkan jalan padanya. Ada kesungguhan untuk mengendalikan hawa nafsu, ya. Tenanan lah kepengin dadi wong sing apik, ora pengen lakoni elek niku lho. Itu nantinya oleh Allah akan diberikan jalan, ya. Diarahkan sehingga kita mampu untuk mengendalikan hawa nafsu kita, ya. Ojo terus nggih alasan, aku lakoni elek iki takdirne pangeran. Iki yo piye ngono yo repot ae. Ya kabeh iki bener takdirne Gusti Allah, tapi kita ndak boleh menisbatkan yang buruk kepada Allah. Itu secara zahir kita yang salah, ya, walaupun sebenarnya khairihi wa syarrihi minallah. Memerdekakan dirimu dari hawa nafsu yang memperbudakmu. Kalau kita mengikuti kemauan hawa nafsu kita, maka kita akan diperbudak oleh hawa nafsu, ya. Akan menjadi budaknya. Budak itu kan terus mengikuti, ya. Jadi kita harus merdeka. Jangan kita mau diatur oleh hawa nafsu kita. Senenge ra sepiro dibandingne karo dosane ngoten lho. Ya, dibandingkan dengan balasan Allah yang akan diberikan ke kita, dengan rasa nikmat, rasa senang yang kita rasakan, tidak ada apa-apanya. Monggo segera bertobat pada Allah, segera bertobat. Oke, yang saat ini mungkin sedang banyak berbuat zina, berhentilah dari zina. Yang saat ini mungkin seringkali berjudi, berhentilah dari judi itu. Yang saat ini mungkin sering meninggalkan sholat, ya. Ayo segera, masih ada kesempatan kok. Segera berbuat kebaikan, segera jalankan sholat, segera bertobat pada Allah. Masih ada kesempatan karena masih hidup di dunia ini. Yang sering berbuat curang, ya, sering berkhianat, sering berdusta, ya. Ayo, mulai saat ini kita tinggalkan itu semua, mencari ridhonya Allah, mencari kasih sayangnya Allah. Biar kita selamat, hidup kita akan mudah baik dunia dan akhirat andaikan kita benar-benar mengikuti apa yang menjadi kemauan Allah. Ati'ni fima amartuk wala tu'allimni fima yuslihuk. Taatlah kepadaku terhadap apa yang aku perintahkan, maka jangan ajari aku apa yang membuat baik bagimu, yang dadekne apik apa ning awakmu wis to gampang kabeh iki. Dan apa yang dikatakan Allah pasti akan ditepati, pasti akan dipenuhi, pasti akan diwujudkan. Allah sangat dekat dengan kita, Allah sangat kuasa, Allah benar-benar akan memberikan pertolongannya kepada hamba-hambanya yang senantiasa taat kepadanya. Innallaha yuhibbul muhsinin. Sesungguhnya Allah itu cinta kepada orang-orang yang berbuat kebaikan. Kalau ingin dicintai Allah, lakukan kebaikan-kebaikan, tingkatkan amal solih. Berarti kalau tidak mau melakukan kebaikan, ya siap dimurkai oleh Allah. Allah cinta dengan Allah murka, dampaknya ya beda. Kalau Allah murka, andaikan ngasih nikmat istidrat, andaikan ngasih kita ujian, ya pantas karena Allah murka. Ngasih musibah balasan pantas karena Allah murka. Tapi kalau Allah cinta, andaikan Allah ngasih ujian itu hanya untuk mengukur sejauh mana ketaatan kita kepada Allah. Ujian saja sementara agar kita naik kelas. Dan ketika Allah cinta kepada kita, pasti banyak pertolongan yang akan datang kepada kita. Allah memudahkan urusan dunia kita, Allah menyelamatkan dari segala musibah, mara bahaya, bencana, malapetaka dan seterusnya.
kita akan menjadi orang yang senantiasa bahagia, ya. Rizki-rizki kita datang mengalir begitu deras, ya. Tidak banyak masalah yang kita hadapi, selalu diberi kesehatan, ya. Diberi keamanan, diberi kebahagiaan, keluarga kita keluarga yang sakinah mawaddah warahmah dan seterusnya. Akan kita dapatkan kuncinya satu, menjadi orang yang benar-benar taat kepada Allah, senantiasa berbuat kebaikan, selalu melakukan yang terbaik dalam hidup, baik hubungan kita dengan Allah maupun hubungan kita dengan sama manusia. Kita tingkatkan, kita tambahi, kita lebih kuatkan lagi hubungan kita dengan sama, kita perbaiki hubungan kita pada Allah, kita perbaiki. Insyaallah jika demikian kita tidak akan menjadi orang yang diperbudak oleh hawa nafsu kita, kita akan menjadi orang merdeka, lepas dari keinginan hawa nafsu, sehingga kita akan menjadi kekasih-kekasih Allah. Kita akan menjadi orang yang mendapatkan ilmu sir, rahasia Allah disampaikan kepada kita, sehingga kita tahu apa yang terjadi dalam kehidupan ini yang mana orang lain tidak mengetahuinya, karena kita dikasih tahu oleh Allah. Kiranya cukup sekian pertemuan kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua, dan terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kurangan. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.